Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, keluarga, dan semoga saja sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada calon siswa-siswi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka jurusan TKJ Perhotelan dan Multimedia. Dimulai dari hari kemarin kalian telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berbasis daring. Untuk sekarang Bapak akan menjelaskan atau memperkenalkan mengenai pengenalan kesiswaan, program-program apa saja yang ada di kesiswaan di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Untuk kesiswaan yang ada di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ada 2 orang guru yang akan nantinya membina kalian tentunya dalam program yang ada di kesiswaan. Yang pertama ada Bapak Rahman Dhani, yang kedua ada Ibu Nurul Kartika. Untuk profilnya, yang pertama Bapak Rahman Dhani, Bapak sendiri juga mengajar mata pelajaran matematika. Kemudian alamat Bapak di Peru Putrako, Blok S1 nomor 17, Desa Pasir Nanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kemudian ada nomor kontak yang bisa kalian hubungi di 082 318 390 370. Kemudian kesiswaan 2 itu oleh Ibu Nurul Kartika. Beliau juga guru dengan mengajar mata pelajaran produktif TKJ dan perhotelan. Alamat Ibu Nurul di Kampung Nagrog, Desa Babakan Peteuy. Nomor kontak yang bisa dihubungi 089 635 336 996. Langsung saja, ada apa saja di kesiswaan SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Nah, ini ada beberapa tujuan dari kesiswaan. Yang pertama, mengembangkan seluruh potensi siswa secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menyiapkan warga negara menuju masyarakat belajar yang cerdas dan memahami nilai-nilai masyarakat yang beradab. Kemudian menemukan dan memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa sehingga timbul kecakapan hidup, life skill yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, memberikan kemampuan minimal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan hidup bermasyarakat, menemukan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan Pancasila, meningkatkan kesegaran jasmani dan daya kreasi siswa untuk memantapkan keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani. Itu mungkin tujuan yang ada pada program kesiswaan yang nantinya siswa-siswi juga, khususnya calon siswa-siswi SMK Ma'arif Terpadu, untuk memahami bahwa di kesiswaan itu memiliki tujuan. Kemudian ada ruang lingkup pembinaan kesiswaan, ada 4. Yang pertama mengenai program pembinaan kesiswaan atau OSIS. Yang kedua program pembinaan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada program unggulan akademik dan non-akademik. Dan yang
terakhir tentunya ada aturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, program pembinaan OSIS. Nah, di OSIS ini satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah organisasi intrasekolah, disingkat OSIS. Mungkin kalian juga ketika SMP ada OSIS. Nah, kalaupun nanti di antara kalian yang ingin bergabung dengan OSIS, kalian di sekolah di kita di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka memfasilitasinya. Kemudian yang kedua, ada program pembinaan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran biasa yang dilakukan di sekolah atau luar sekolah untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh sekolah. Nah, nanti juga ada beberapa ekstrakurikuler yang mungkin nantinya kalian dapat ikuti, ya. Nah, ini adalah ekstrakurikulernya, ada beberapa bidang ya di ekstrakurikuler. Yang pertama di bidang olahraga. Bidang olahraga terdiri dari bela diri BKC, yang kedua ada bola voli, yang ketiga ada futsal, dan yang keempat ada basket. Nah, untuk di bidang seni itu ada lingkung seni. Nah, nantinya lingkung seni itu dipecah menjadi beberapa kegiatan, dimulai ada teater, paduan suara, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada bidang wawasan kebangsaan. Untuk bidang wawasan kebangsaan itu ada yang dinamakan dengan pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Yang kedua ada pecinta alam MAPA. Yang ketiga ada palang merah remaja atau PMR. Kemudian ada pramuka. Yang keempat ada pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu ada IRMA, ya. Dan yang terakhir ada pembinaan keterampilan dan kewirausahaan, dan salah satu ekstrakurikulernya adalah jurnalistik. Program unggulan akademik dan non-akademik di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka yang harus kalian ketahui tentunya untuk calon siswa-siswi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka, yang pertama ada kunjungan industri, ya. Nah, untuk kunjungan industri nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kepala program masing-masing. Kepala program TKI, Teknik Komputer dan Informatika oleh Bapak Handi, kemudian program keahlian perhotelan itu oleh Bapak Hilmi. Yang kedua, setelah nanti kalian tentunya melaksanakan kunjungan industri, nanti ada praktek kerja lapangan. Nah, untuk praktek kerja lapangan juga nanti akan dikelola oleh ketua programnya masing-masing. Yang ketiga, perlombaan ekstrakurikuler di bidangnya masing-masing. Nah, di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka juga memfasilitasi siswa-siswinya untuk mengikuti perlombaan ekstrakurikuler dalam atau luar sekolah. Kemudian ada aturan dan tata tertib sekolah. Ini adalah tata tertib siswa SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama mengenai kehadiran di sekolah. Sistem di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka itu menggunakan sistem full day, ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk yang pertama masuk pagi pukul 7.00 bagi siswa yang bertugas piket supaya hadir sebelumnya. Selesai KBM pada pukul 15.40. Yang kedua, siswa yang terlambat sampai dengan 5 menit lapor ke guru piket dan dapat diizinkan masuk setelah mendapatkan izin dari guru piket. Siswa terlambat sampai dengan 15 menit lapor ke guru piket dan diizinkan masuk pada jam pelajaran kedua. Siswa yang terlambat lebih dari 15 menit dilihat alasannya terlebih dahulu. Siswa tersebut dikenakan sanksi berupa membersihkan ruang kelas atau sanksi lainnya, dan bisa sampai pemanggilan orang tua. Yang kelima, siswa harus berada di sekolah dan aktif mengikuti pelajaran dari jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir, serta menjaga kebersihan, ketertiban kelas pada saat istirahat. Tidak diperkenankan membawa makanan ke dalam kelas.
Yang keenam, siswa yang tidak masuk sekolah segera memberitahukan apa alasannya pada hari itu juga. Bila tidak bisa karena sesuatu hal, dapat diberitahukan kemudian sehari sesudahnya. Dan yang terakhir, siswa yang tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut dikarenakan sakit agar membawa surat keterangan sakit dari dokter. Itu mungkin tata tertib siswa secara garis besar, dan nantinya untuk tata tertib atau kehadiran di sekolah yang lebih spesifiknya akan dijelaskan oleh Ibu Nurul, terutama pada proses KBM sekarang yang tidak adanya tatap muka atau pembelajaran KBM di sekolah dikarenakan pandemi COVID-19 masih tetap ada. Kemudian yang selanjutnya ini adalah aturan pemakaian seragam ya. Untuk hari Senin itu menggunakan putih abu, sepatu hitam, dan jas alma mater. Kemudian hari Selasa juga untuk hari Rabu itu menggunakan baju praktek dan sepatu hitam. Hari Kamis baju batik dan sepatu hitam, tetap hari Jumat juga baju batik dan sepatu hitam. Adapun nanti bagaimana cara menggunakan atau cara memakai pakaian yang baik dan benar nanti akan dijelaskan secara rinci, secara spesifik oleh Ibu Nurul. Mungkin itu saja pengenalan dari Bapak mengenai kesiswaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video brought to you by OSIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nurul Kartika, SPD. Saya sebagai Wakasepid Kesiswaan 2 SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Di kesempatan yang sangat bagus ini ya, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib sekolah yang ada di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Sebelumnya, apa sih tata tertib sekolah itu? Nah, tata tertib sekolah itu adalah ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari di dalam lingkungan sekolah untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada yang disebut dengan hak peserta didik. Peserta didik atau siswa berhak mendapatkan pengajaran daring atau online karena situasinya saat ini adalah sedang pandemi virus corona, jadi disesuaikan ya dengan pembelajaran daring. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu adil sesama siswa. Yang ketiga, berhak mendapatkan fasilitas yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Kemudian berhak mendapatkan penghargaan jika kalian berprestasi di bidang akademis ataupun non-akademis. Selanjutnya ada yang disebut dengan kewajiban peserta didik. Ya, peserta didik itu memiliki kewajiban diantaranya melaksanakan ibadah sesuai agama yang kalian anut, karena ini adalah pelaksanaan pembelajaran yang melalui daring, berarti dilaksanakannya di rumah masing-masing. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, ya, yang sekarang dikenal dengan BDR, belajar dari rumah, ya, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, jika berhalangan hadir atau tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, orang tua harus memberikan pemberitahuan kepada wali kelas bahwa anaknya tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah memelihara hubungan baik dengan sesama peserta didik dalam berkomunikasi secara daring dengan kata atau bahasa yang sopan, baik lisan maupun tulisan. Biasanya kalian menggunakan WA group sebagai alat komunikasi sesama teman di dalam grup kelas.
Kemudian berpakaian yang rapi dengan ketentuan yang berlaku. Nanti di akhir akan dijelaskan seperti apa pakaian yang harus kalian pakai ya. Yang keenam, memelihara dan menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Meskipun sekarang kegiatan pembelajarannya secara daring atau BDR, belajar dari rumah, kalian wajib ya menjaga nama baik sekolah. Lalu ada yang namanya melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui grup WA kelas ataupun media pembelajaran online lainnya sesuai dengan instruksi Ibu dan Bapak guru. Kemudian jika mendesak ada keperluan ke sekolah boleh hadir, tapi dengan menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Menerima atau melaksanakan hukuman atau punishment jika kalian melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib dalam bentuk apapun. Ini yang sangat penting ya. Ketika sedang melaksanakan pembelajaran daring atau BDR, ya, dilarang meninggalkan ruang kelas atau WA group. Jika mendesak ada keperluan ke sekolah, ya boleh hadir, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Kalian harus bisa menerima atau melaksanakan hukuman atau punishment jika kalian melanggar peraturan tata tertib ya, dalam bentuk apapun. Dilarang meninggalkan ruang kelas atau WA group atau Google Classroom atau Google Meet ya, pada jam pelajaran kecuali seizin guru yang mengajar atau izin kepada wali kelas. Nah, ini yang sangat penting ya. Dilarang menulis di grup WA kelas yang tidak berhubungan. Kemudian jika mendesak ada keperluan yang mengharuskan kalian pergi ke sekolah, boleh, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, menerima dan melaksanakan hukuman atau punishment jika kalian melanggar peraturan tata tertib sekolah dalam bentuk apapun. Dilarang meninggalkan ruang kelas atau WA group atau Google Classroom pada jam pelajaran kecuali seizin guru yang mengajar atau izin dulu kepada wali kelas. Ini yang sangat penting yang harus kalian pahami ya. Dilarang menulis di grup WA kelas yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau proses akademik atau informasi sekolah, karena grup tersebut sifatnya adalah formal ya. Jika kalian ingin mengobrol yang bersifat pribadi, kalian bisa membentuk WA group tersendiri di luar dari WA group kelas. Dilarang berpakaian yang bukan pakaian seragam sekolah saat pembelajaran daring. Dilarang bersolek dan berhias yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk siswa laki-laki diharapkan rambutnya tidak gondrong ya. Kemudian dilarang menyimpan atau membaca atau mengedarkan buku bacaan atau media lain yang bertentangan dengan agama, susila, dan budaya. Nah, untuk aturan seragam kelas 10, karena kita masih menggunakan pembelajaran dengan sistem daring ya, atau PDR sampai waktu yang ditentukan, maka pada saat pembelajaran kalian masih memakai seragam SMP asal kalian ya. Baru nanti kalau sudah masuk sekolah dengan metode tatap muka, kalian bisa memakai seragam SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Aturan untuk izin sakit atau alfa ya, jika sakit melebihi dari 3 hari harus mengirimkan surat keterangan dokter kepada wali kelas ya. Kemudian jika alfanya lebih dari 3 hari, kita akan melakukan surat pemanggilan kepada orang tua atau wali siswa. Nah, izin juga ya tidak boleh lebih dari 3 hari.
Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai aturan pemakaian seragam jika kalian sudah diperbolehkan ke sekolah belajar dengan metode tatap muka. Ya, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana tata cara berpakaian ketika nanti kalian sudah mulai sekolah lagi, datang ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Untuk hari Senin, ya, silakan maju. Hari Senin berpakaiannya ya putih abu-abu, memakai jas alma mater. Jangan lupa kerudungnya warna putih. Pakaian ini dipakai selain hari Senin pada saat upacara, dipakai juga hari Selasa. Kemudian untuk yang hari Kamis dan Jumat. Untuk Kamis dan Jumat memakai batik SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Ya, atasan memakai kerudung warna navy blue atau biru dongga, ya, roknya abu-abu. Oke, untuk hari Sabtu memakai pakaian pramuka, ya, lengkap dengan atributnya. Ya, bisa dilihat contohnya. Oke, boleh kembali. Nah, untuk mata pelajaran olahraga, setiap siswa diwajibkan untuk memakai pakaian olahraga, ya. Contohnya yang maju. Nah, ini pakaian olahraga SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka seperti ini ya. Jadi setiap siswa yang akan mengikuti mata pelajaran olahraga diwajibkan menggunakan pakaian olahraga seperti ini ya. Selain seragam-seragam yang tadi, ya, setiap jurusan memiliki seragam tersendiri ya. Nah, yang itu akan dipakai nanti ketika kalian naik ke kelas 11 ya, digunakannya juga pada saat semester 2. Contohnya adalah dari TKJ. Nah, ini seragam kebanggaan jurusan TKJ ya. Bisa dilihat warnanya hitam tapi roknya memakai rok abu-abu. Kemudian ada dari perhotelan. Nah, ini seragam kebanggaan perhotelan ya, warnanya krem, memakai celana hitam, kemudian sepatunya Antopo, kerudungnya warna hitam juga ya. Silakan kembali. Nah, yang terakhir yaitu seragam kebanggaan multimedia, warnanya biru, celananya hitam ya. Pakai sepatunya biasa, pakai sepatu Keds biasa ya. Terima kasih. Nah, itulah ya contoh-contoh seragam yang akan kalian gunakan ketika sekolah kembali normal lagi, belajar dengan tatap muka lagi di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung dengan SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.